channel YouTube Mas dan Ember. Nabi yang meninggalkan sandalnya di surga. Nabi Idris merupakan salah satu nabi yang mewariskan banyak pengetahuan dan ilmu yang masih berguna hingga saat ini. Kenabiannya perlu diimani oleh umat Islam sebagai bentuk takwa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar, sebab Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnuh bin Yarid. Nabi Idris dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Iklimah. Selama 345 tahun, Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno, Babilonia dan Mesir, Memphis. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika menginjak usia 82 tahun. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam yang pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam dan Syeds. Hal itu tertera dalam Quran surah Maryam 56-57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Namun, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh ataukah sesudahnya? Ilmuwan seperti Ibnu Katsir, As-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Asis hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Hal itu berdasarkan nasab bahwa nama asli Nabi Idris adalah Honuh yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu diperkuat dengan Quran surah Maryam 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh, dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk, dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam. Tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal saleh, seperti halnya yang diceritakan dalam buku Nabi Idris. Namun, akhirnya Nabi Idris berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Nabi Idris juga selalu melakukan perbuatan baik, seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu beliau ajarkan kepada kaumnya. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, Nabi Idris digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak sombong. Pakai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan kepada malaikat Israel, namun ditolak. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya kamu siapa?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengar jawaban malaikat. Sebab
malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Kau sudah 4 hari bersamaku. Apakah kau sedang bertugas mencabut nyawa makhluk di dunia ini? Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel menggeleng, tidak. Ya Idris, kedatanganku memang untuk mengunjungimu. Karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin. Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Nabi Idris menginginkan malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakaratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel, sebab segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah, kata malaikat Israel. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Nabi Idris tidak bisa membayangkan apabila manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Nabi Idris pun tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan. Sebab Nabi Idris melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi bergemuruh menakutkan dan mengerikan. Nabi Idris tidak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah dan berakhir di neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Selanjutnya, malaikat Israel mengajak Nabi Idris ke surga. Di sana pun Nabi Idris hampir pingsan. Namun pingsan bukan karena takut, melainkan sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang, ada pohon yang menghasilkan buah-buahan segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling surga, malaikat Israel mengajak Nabi Idris
untuk kembali ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Nabi Idris terlena dan ingin tetap berada di surga. Saat hendak keluar dari surga, Nabi Idris kemudian berkata kepada malaikat Israel, "Aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga. Kembalikan aku ke dalam surga lagi." Nabi Idris lalu kembali dan masuk ke dalam surga lagi, dan tidak mau keluar lagi hingga membuat malaikat Israel sedikit kesal. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, "Kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah amal ibadah dihisab oleh Allah, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya." Aku tidak mau keluar, karena aku sudah melewati mati. Dan begitu sakitnya, aku sudah melihat neraka dan tidak ingin ke sana. Di surga ini, aku ingin tetap di dalamnya, jawab Nabi Idris. Permintaan Nabi Idris didengar Allah dan diizinkan untuk tinggal di surga. Sebab Nabi Idris sendiri adalah golongan yang akan menjadi penghuni surga. Sebelum Nabi Idris wafat, Nabi Idris meninggalkan banyak pesan kepada umat manusia. Pesan-pesan tersebut berisi ajaran-ajaran agar manusia dapat hidup lebih baik. Nabi Idris adalah manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq 4-5. Surah tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan, hingga pandai matematika atau berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah itu, Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai dan bijaksana. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Idris diberi mukjizat oleh Allah, berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henoh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga Kitab Henoh ditulis oleh Nabi Idris. Ada pendapat terkait akhir hayat Nabi Idris dalam tafsir Ibnu Katsir. Dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'ab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian datanglah seorang malaikat kepadanya. Nabi Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan. Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat, malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel lalu bertanya, "Sekarang di mana Nabi Idris?" Dijawablah oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Mulanya, malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Padahal yang dia tahu, Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel. Pada akhirnya, Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah satu bagian dari Kabul Ahbar yang dikutipnya dari kisah-kisah Israeliat. Itulah kisah Nabi Idris yang sengaja meninggalkan sandalnya di surga. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, rezeki lancar, semoga panjang umur, dan menjadi umur yang berkah. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, komen,
dan share.